Kecanduan film dewasa, seorang siswa SMP di Sidoarjo nekat memperkosa teman sekolahnya. Ironisnya, sebelum diperkosa, korban dianiaya secara brutal hingga pingsan. Kini korban dirawat di rumah sakit karena syok dan luka di kepala. Aparat Polres Sidoarjo menemui siswi SMP usia 15 tahun. Korban pemerkosaan yang dirawat intensif di RSUD Sidoarjo. Kondisi korban syok karena trauma dan terluka di kepala. Ironisnya, pelaku ternyata merupakan teman sekolah korban yang juga berusia 15 tahun. Pelaku yang sudah diamankan ke Polresta Sidoarjo mengaku kecanduan menonton film porno di dunia maya. Pemerkosaan ini berawal saat pelaku yang baru saja menyaksikan film dewasa di ponsel bertemu korban yang sedang jalan sendirian. Karena terpengaruh adegan di film yang ditontonnya, pelaku tergoda untuk mencoba hal serupa. Korban yang berusaha melawan dan mempertahankan kehormatannya saat dipaksa pelaku, kemudian dianiaya secara brutal hingga tidak sadarkan diri. Korban yang pingsan dibawa pelaku ke rumah kosong lalu diperkosa. Korban yang ditinggal sendirian lalu menceritakan ke orang tua lalu melapor ke polisi. Pelaku pengaruh daripada film-film video porno, pengaruh dari itu, kemudian melakukan melihat korban, kemudian ya terjadilah hal tersebut. Sempat ada kekerasan dan ya? Ya. Sempat ada kekerasan? Iya, kekerasan karena korban dipukul dengan menggunakan genteng. Pelaku kini masih diperiksa di Polresta Sidoarjo dengan pendampingan karena masih di bawah umur. Siswi SMP ini terancam dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Sementara itu, polisi memastikan pelaku ruda paksa yang masih di bawah umur ini tetap ditahan dan diperiksa dengan sistem peradilan anak. Sedangkan korban hingga hari ini masih dirawat di RSUD Sidoarjo. Pelaku berinisial FAR, siswa kelas 2 SMP berusia 15 tahun ini, kini mendekam di sel tahanan Polresta Sidoarjo. Pemeriksaan pelaku mengenai kasus ini juga didampingi. Dari hasil pengembangan, polisi mengumpulkan sejumlah barang bukti, di antaranya baju milik korban dan pelaku, serta potongan genteng yang digunakan pelaku menganiaya korban sebelum diperkosa. Selain itu, di ponsel pelaku juga ditemukan sejumlah film dewasa. Masih di bawah umur, kita juga terapkan SPPA, yaitu Sistem Peradilan Pidana Anak, di mana untuk proses penahanannya itu 15 hari. Kemarin kami juga sudah melakukan konseling, ya kan? Memang sesuai dengan pengakuannya, baru pertama kali ia melakukan kejadian tersebut. Dan pemicu dari kejadian itu karena dia sering menonton film porno yang dia buka di salah satu situs. Penyelidikan kasus pemerkosaan ibu muda di Rokan Hulu Riau terus berlanjut. Polisi mengotopsi jenazah bayi korban yang diduga juga mendapatkan kekerasan dari salah satu pelaku hingga meninggal dunia. Tim forensik Polda Riau bersama Polres Rokan Hulu mengautopsi jenazah bayi perempuan anak ibu muda korban pemerkosaan yang dilakukan oleh 4 pria di Rokan Hulu. Otopsi di tempat pemakaman umum Dusun Danau Makmur, Desa Mahato, Tambusai Utara ini juga disaksikan langsung korban bersama suami dan didampingi kuasa hukum. Otopsi jenazah bayi perempuan berusia 3 bulan ini untuk mengetahui penyebab pasti kematian. Sebelumnya sang ibu melaporkan kematian bayinya diduga akibat keracunan setelah dicekoki narkoba serta penganiayaan oleh satu pelaku yang memperkosa dirinya. Almarhumah bayi ini meninggal juga salah satunya karena pernah dilakukan kekerasan oleh terduga tersangka.
Ini yang coba kita telusuri dengan kita lakukan otopsi untuk mengetahui apakah sebab-sebab meninggalnya itu karena kekerasan atau karena ada hal-hal yang lainnya. Sebelumnya, seorang ibu rumah tangga mengaku diperkosa 4 pria yang merupakan teman suaminya. Pemerkosaan ini bahkan terjadi berulang kali di lokasi berbeda pada September 2021 di Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara, Rokan Hulu. Dalam peristiwa ini, bayi korban berusia 3 bulan meninggal dunia, diduga karena dianiaya. Polisi hingga kini baru menangkap 1 pelaku. Pelaku pemerkosaan dan pembunuh bocah perempuan berusia 10 tahun di Kabupaten Bandung, Jawa Barat ditangkap polisi. Pelaku berusia 17 tahun dan diketahui kerap menonton video porno. DNS remaja berusia 17 tahun ditangkap polisi setelah memperkosa dan membunuh bocah perempuan di wilayah Pacet, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Tersangka membunuh korban yang masih berusia 10 tahun dan melakban serta membungkus jasad korban di dalam karung. Sebelum dibunuh, korban diperkosa dalam sebuah gubuk tak jauh dari rumah mereka. Menurut pengakuan pelaku, ia memperkosa korban karena terpengaruh film porno yang sering ditonton lewat telepon genggamnya. Kita berdasarkan keterangan saksi mengatakan korban ini pergi untuk mengaji jam 17.30. Seharusnya kembali ke rumah itu sekitar jam 7 malam. Tetapi sampai jam 22.23 belum ada juga. Sehingga diumumkan dicari. Kemudian ditemukan tidak jauh dari lokasi rumah korban dalam kondisi sudah meninggal, di dalam karung dengan kondisi di mulut dilakban dan tangan dilakban, serta ada luka. Ada luka pada jidat dan kening, luka akibat benda tubuh sesuai dengan hasil otopsi. Akibat perbuatannya, tersangka kini dikenakan pasal berlapis dan terancam hukuman penjara maksimal seumur hidup. Di Serang, Banten, seorang gadis disabilitas diperkosa dan diancam pamannya agar tidak mengadu. Bejatnya pelaku mengajak tetangganya dan meruda paksa korban hingga hamil. Petugas Reserse Kriminal Polres Serang Kota menangkap kedua pelaku di rumahnya di wilayah Kasemen, Kota Serang, Banten. Aksi bejat pelaku berawal saat korban hendak pulang ke rumah usai sholat di masjid. Korban kemudian dipanggil pelaku ke rumahnya dan memaksa korban untuk melayani nafsu bejat pelaku. Korban yang juga penyandang disabilitas ini diancam akan dibunuh oleh pelaku jika menceritakan hal itu kepada orang lain. Pelaku juga sudah 6 kali memperkosa keponakannya itu. Pemerkosaan. Melakukan dengan korban berhubungan berapa kali? 6 kali. Ya. Tak hanya sendiri, pelaku juga mengajak tetangganya saat memperkosa keponakannya. Akibatnya, saat ini korban hamil. Korban ini kondisi saat ini hamil dan tinggal bersama dengan pelaku, yang itu merupakan paman kandung dari korban. Korban bercerita kepada keluarganya, yang mana orang tua dari korban juga mengalami kondisi yang sama seperti korban, artinya memiliki kebutuhan khusus. Cerita ke tetangga, kemudian tetangga yang membantu melaporkan ke Polres. Polisi mengamankan barang bukti sarung milik pelaku dan pakaian korban. Para pelaku dikenakan pasal 286 KUHP dengan ancaman penjara 5 tahun. Diduga berbuat mesum, seorang pemuda yang mengaku sebagai anggota Satlantas Polres Bukit Tinggi dibawa ke kantor desa. Selengkapnya, usai jeda.